Nah, di sini terdapat kolom yang telah saya sediakan terkait pemilihan atau calon dari penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kriteria yang telah saya cantumkan. Dan terdapat 13 kriteria, yang pertama ada jumlah tanggungan, luas bangunan, bentuk rumah, kondisi rumah, sumber air bersih, penerangan rumah, bahan bakar dapur, kepemilikan serat tanah, toilet, MCK, penghasilan bulanan, material atap, dinding, dan material lantai. Nah, di sini terdapat bobot dan atribut. Nah, untuk pengisian bobot dan atribut kita lihat dari soal yang telah disediakan, yaitu untuk jumlah tanggungan terdapat bobotnya itu 2. Lalu untuk luas bangunan itu 5, untuk rumah itu 4, kondisi rumah itu 4. Lalu untuk sumber air bersih itu sumber air bersih 2, penerangan rumah itu untuk penerangan rumah ada 3. Lalu bahan bakar dapur 2, pemilikan tanah 5, toilet 4, penghasilan 4, penghasilan bulanan 3, 3, material atap 4, dinding 4, dan lantai 4. Nah, di sini sudah kita menentukan bobot, lalu kita akan menentukan atribut. Nah, apa saja atributnya? Jumlah tanggungan mungkin sangat penting dalam penentuan. Maka kita tentukan berarti sebenarnya ada benefit atau cost. Benefit itu berarti yang memang penting dibutuhkan, atau cost itu tidak terlalu penting. Nah, dalam hal ini berarti jumlah tanggungan itu termasuk ke dalam ke dalam benefit, ya. Nah, lalu setelah menentukan bobot, kita langsung menentukan atribut. Atributnya terdapat 2, yaitu ada benefit dan cost. Kalau benefit itu berarti sangat dibutuhkan, sedangkan cost memang tidak terlalu penting gitu. Yang pertama, jumlah tanggungan. Ini mungkin sangat penting ya dalam proses seleksi penerima bantuan. Berarti kita memasukkan benefit. Lalu luas bangunan, cost. Bentuk rumah, cost. Kondisi rumah berarti benefit. Sumber air bersih, cost. Penerangan rumah, cost. Tanah cost. Lalu kemudian surat tanah, cost. MCK, cost. Penghasilan bulanan, cost. Material atap kita tentukan benefit atau cost, karena material atap ya mungkin sangat penting karena ya dalam rehabilitasi rumah seleksi yang sangat penting dalam material atap, berarti kita masukkan benefit. Lalu material dinding, cost. Ke lantai, cost. Baik, setelah kita menentukan bobot dan atribut, selanjutnya kita menentukan perbandingan, matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Nah, di sini terdapat kolom yang telah disediakan. Lalu kita masukkan
Kita lihat soal terlebih dahulu ya. Kita lihat di soal, apakah Supriyadi jumlah teleponnya itu dari Supriyadi itu 1 sampai 3 orang, berarti dalam kriterianya jumlah tanggungan itu 1 sampai 3 orang, berarti nilainya 1. Nah, kita dedikasi di jumlah tanggungannya itu sama 1 sampai 3 orang. Berarti 1 asumsi 1 karena jumlah tahunnya sama 1 sampai 3. Kita lihat di soal bahwa di subkriterianya jumlah tanggungan itu nilainya 1 ya, 1 sampai 3 berarti nilainya 1, kalau 4 berarti 2, kalau 5 berarti 3. Kebetulan nilainya itu yang dari Supriyadi itu 1. Lalu yang kedua ada luas bangunan. Kita lihat lagi di soal bahwa luas bangunan yang dari Supriyadi itu kurang dari 50 meter persegi, lebih dari 5 meter persegi. Nah, kurang dari 5 meter persegi, berarti nilainya 1. Lalu dedikasi di sama kurang dari 5 meter persegi, nilainya 1 sama Masdian Hendriana 1, lalu Yaya Kuswaya 1, Endang Hasanuddin. Kita lihat di soal, Endang Hasanuddin itu 50 sampai 75 meter persegi, berarti kriterianya 2. Dan Kartoyo Oto itu kurang dari 50 meter seperti 1. Nah, lalu lanjut kita ke bentuk rumah ya, bentuk rumah. Nah, untuk bentuk rumah kita langsung saja lihat di soal lagi. Bentuk rumah yang Supriyadi itu duduk jendela. Berarti kalau duduk jendela itu poinnya 3, nilainya 3. Kalau dedikasi di itu poinnya sama duduk jendela, berarti 3. Di sini duduk jendela semua kecuali yang Asep Surya. Ini 3. Berarti Asep Surya berapa? Asep Surya, kita lihat Asep Surya panggung, berarti nilainya kalau panggung nilainya 2. Salah, maaf, sini 2. Nah, untuk Dian Hendriana kebetulan sama duduk jendela berarti 3, ya Kuswa sama duduk jendela 3, Endang sama duduk jendela Kartoyo 3. Nah, lalu di sini kondisi rumah, kita menentukan kondisi rumah. Kita lihat lagi di soal, untuk kondisi rumah yang Supriyadi itu rusak berat kurang 70%. Nah, rusak berat berarti nilainya 4. Berarti rusak berat 70%, nilainya 4. Kondisi rumahnya 4. Lalu yang dedikasi di lihat di soal, dedikasi di nilainya itu rusak sedang. Kondisi rumahnya itu rusak sedang, berarti nilainya kalau rusak sedang itu 2. Dan di sini Asep Surya kita lihat soalnya. Asep Surya itu rusak berat berarti 4. Dan Hendriana juga rusak berat, berarti nilainya 4. Nah, di sini sudah kita tentukan kondisi rumahnya itu. Nah, lalu
Yaya Kuswaya rusak sedang, berarti rusak sedang nilainya itu 2. Nah, dari Yaya sampai Karto itu kondisi rumahnya itu rusak sedang. Nah, setelah itu kita akan menentukan sumber air bersih. Nah, di sini yang Supriyadi itu sumurnya itu sumur umum atau tetangga. Berarti poinnya itu sumur umum itu poinnya itu 2. Lalu yang setelah Supriyadi, jadi Karsidi itu sumur milik sendiri. Berarti nilainya itu 3. Dan sumber air bersih yang milik Asep Surya itu sumur milik umum sama dengan Hendriana. Berarti milik umum itu poinnya, sumur milik umum itu poinnya 1. Nah, untuk Yaya Kuswaya itu sama dengan jadi Karsidi sumur milik sendiri. Berarti poinnya 3, sedang juga sama 3, atau 3. Soalnya sama sumbernya punya milik sendiri. Lalu penerangan rumah. Nah, di sini penerangan rumah yang jadi Karsidi itu, nah yang jadi Karsidi untuk penerangan rumah jadi Karsidi ini untuk penerangan rumah di Karsidi itu PLN 450 watt. Berarti poinnya PLN 450 watt itu poinnya itu 3. Lalu yang dari Karsidi dengan listriknya numpang, berarti poinnya listrik numpang poinnya 2. Lalu yang Asep Hendriana 450 watt sama dengan yang Supriyadi, berarti punya 3. Lalu yang penerangan rumah punya dia Hendriana itu listriknya numpang, jadi sama punya 2 dengan Dedi Karsidi. Nah, untuk Yaya Kuswaya sampai Yaya Kartoyo itu listriknya PLN 450 watt, berarti sama 3. Nah, di sini ada untuk bahan bakar dapur. Kita lihat di soal yang dari Supriyadi. Untuk bahan bakar dapur itu gas LPG 3 kg. Berarti untuk gas LPG 3 kg, kita lihat di atas, gas LPG 3 kg itu poinnya 3. Jadi Karsidi juga sama, gas LPG 3 kg berarti 3. Kalau Asep Surya itu kayu bakar, berarti untuk kayu bakar poinnya itu 1. Untuk Yaya Kuswaya sampai Kartoyoto itu semua menggunakan gas LPG 3 kg, berarti poinnya 3. Nah, kepemilikan surat tanah. Nah, untuk kepemilikan surat tanah kita lihat lagi di soal. Untuk kepemilikan surat tanah yang Supriyadi itu kepemilikan surat tanahnya itu Kikitir dan PBB sampai Endang
semuanya sampai Endang Hasanuddin kecuali Kartoyo Otoy. Berarti kalau pakai gitir dan PBB itu nilainya 2 semuanya. 2 kecuali Kartoyo Otoy itu menggunakan akta jual beli. Berarti kalau menggunakan akta jual beli poinnya 3. Nah, lalu di sini untuk toilet dan MCK. Kita lihat lagi di soal. Untuk toilet dan MCK kepunyaan Supriyadi itu umum, berarti nilainya 1. Lalu untuk Dedi Supriyadi itu nilai bahasanya itu milik sendiri dengan kondisi jelek. Berarti bahasanya itu milik sendiri kondisi jelek, nilainya itu 2. Nah, dan di sini untuk Asep Surya, kita lihat lagi di soal. Untuk Asep Surya ketiga, berarti Asep Surya itu umum sama dengan Dian. Di umum itu nilainya 1, Dian juga 1. Nah, untuk Yaya Kuswaya milik sendiri dengan kondisi sedang, berarti nilainya 2. Berarti 3, nilainya 3 dengan kondisi sedang. 3 sama dengan juga Endang Otoy, karena tiga-tiganya ini mempunyai SML sendiri tapi dengan kondisi sedang dengan poinnya 3. Lalu menentukan penghasilan bulanan. Kita lihat lagi di soal. Untuk penghasilan bulanan yang Supriyadi itu 600 sampai 1.250.000, sama semuanya ya, 600.000. Berarti poinnya itu 2, semuanya 2 karena sama penghasilannya 600 sampai 1.250.000. Lalu kita menentukan material atap. Yang punya Supriyadi itu material atapnya rusak berat, berarti rusak berat poinnya 4. Lalu yang kepunyaan Supriyadi itu material atapnya rusak ringan, lihat di atas, berarti rusak ringan poinnya 1. Lalu selanjutnya itu Asep Surya rusak berat poinnya 4 sama dengan Supriyadi. Lalu yang Dian Hendriana itu rusak ringan poinnya 1. Lalu yang Yaya Kuswaya itu rusak berat sampai dengan Kartoyo Otoy 4. Nah, selanjutnya kita menentukan material dinding. Nah, di sini untuk material dinding kita lihat di soal. Material dinding itu kayu papan dari mulai Supriyadi sampai Dian sampai Yaya Kuswaya ya, menggunakan kayu papan, berarti nilainya itu 2. Nah, kecuali yang Endang dan Kartoyo itu menggunakan tembok lama atau kayu jati, berarti tembok lama atau kayu jati itu poinnya 3. Nah, di sini selanjutnya kita menentukan material lantai. Untuk material lantai itu yang Supriyadi itu menggunakan pastel tegel, berarti nilainya 3. Ini juga 3 soalnya sama menggunakan pastel atau tegel. Yang selanjutnya tanah yang punya Asep Surya nilainya 3. Tanah berarti
Poinnya itu 1. Poinnya itu 1. Setelah itu kepunyaan Dian sampai Hartoyo itu menggunakan sampai Endang itu menggunakan pestel atau tehal. Itu poinnya sama 3, 3, 3. Dan yang Hartoyo itu menggunakan tanah, berarti poinnya itu 1. Nah, ini mungkin sudah kita terisi ya terkait matriks, perbandingan kriteria, dan alternatif. Baiklah, setelah kita menentukan membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria, selanjutnya kita akan menentukan nilai pembagi dengan memangkatkan 2. Kita menggunakan rumus sama dengan SQRT kurung jumlah tanggungan Supriyadi kita pangkatkan dengan 2, lalu ditambah dengan jumlah tanggungan Deddy Rusidi dan memangkatkan 2 semuanya, ditambah yang Asep Surya dengan jumlah tanggungannya dengan memangkatkan 2 juga, lalu ditambah dengan Hendian Hendriana dengan memangkatkan 2, lalu ditambah dengan jumlah tanggungan Yakuswaya dipangkatkan 2 juga, lalu tambah jumlah tanggungan Endang Hasanuddin pangkatkan 2 juga, ditambah jumlah tanggungan Hartoyo Otoy dipangkatkan 2 juga. Lalu kita tutup kurung semuanya. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk agar lebih cepat kita drag saja semuanya. Nah, ini sudah terdapat hasil dari nilai pembaginya dengan tadi memangkatkan 2. Setelah kita menentukan nilai pembaginya, lalu kita akan menentukan membuat matriks keputusan ternormalisasi. Nah, yang pertama itu jumlah tanggungan dan Supriyadi. Kita lakukan dengan rumus sama dengan jumlah tanggungan Supriyadi dibagi nilai pembagi. Nah, ini. Nah, agar otomatis semuanya kita menggunakan Fn F4. Nah, lalu kita drag semuanya. Setelah itu juga sama dengan luas bangunan Supriyadi dibagi nilai pembagi. Nah, kita Fn F4, lalu kita drag semuanya. Setelah itu bentuk rumah dengan bentuk rumah Supriyadi dibagi nilai pembagi Fn F4 biar otomatis semuanya kita drag. Nah, jadi otomatis ya. Lalu selanjutnya kondisi rumah sama dengan kondisi rumah dibagi nilai pembagi Fn F4. Nah, lalu kita drag. Nah, setelah itu yang sumber air bersih sama dengan sumber air bersih dibagi nilai pembagi Fn F4. Lalu kita drag yang penerangan rumah. Nah, untuk penerangan rumah kita menggunakan sama seperti tadi, nilai penerangan rumah dibagi nilai pembagi Fn F4. Lalu kita drag semuanya. Bahan bakar dapur juga sama dengan bahan bakar dapur dibagi nilai pembagi Tfn F4. Nah, agar otomatis ya, supaya tidak lama. Lalu kepemilikan surat tanah sama dengan kepemilikan surat tanah dibagi
ini Fn F4, lalu kita drag, lalu toilet dan MCK sama seperti tadi, sama dengan toilet MCK dibagi jumlah nilai pembagi Fn F4. Drag. Lalu penghasilan bulanan sama dengan jumlah penghasilan bulanan, nilai penghasilan bulanan bagi jumlah pembagi, nilai pembagi Fn F4. Nah, sama juga semuanya ya, dibagi pembagi Fn F4. Nah, lalu jumlah material dinding juga sama, di nilai pembagi Fn F4. Material lantai juga sama, material lantai dibagi jumlah pembagi Fn F4. Nah, kita sudah beres mengerjakan membuat matriks keputusan normalisasi. Setelah itu kita lanjut ke pembuatan menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Nah, baik, setelah melakukan tadi penghitungan membuat matriks keputusan normalisasi, kita lanjut membuat keputusan normalisasi dan terbobot, yaitu dengan rumus sama dengan jumlah temuan Supriyadi dikali bobot. Oke, supaya otomatis kita Fn F4 sama. Lalu kita drag ke bawah, tarik. Yang kedua, luas bangunan sama dengan luas bangunan Supriyadi dikali bobot. Kita Fn F4. Lalu bentuk rumah Supriyadi dikali 4. Kali bobotnya itu 4. Fn 4. Kita drag ke bawah. Lalu yang kondisi rumah sama dengan Supriyadi dikali bobotnya 4. Lalu Fn F4 sama drag. Sumber air bersih sama dengan Supriyadi dikali air bersih sama dengan Fn F4 di drag ke bawah. Dengan rumah juga sama dengan ini dikali Fn F4 sama dengan ini bahan bakar dapur dikali bobot Fn F4 ke bawah. Lalu pengirisan tanah sama dengan dikali 5 N4. Lalu kita drag bawah. Lalu untuk toilet MCK itu sama dengan
dan cek analysis dikali bobot dan 4. Kalau setelah itu sama dengan -8 dikali bobot dan 4 atau ke bawah. Yaitu material atap juga sama dengan material atap dikali ini bobot Fn 4 atau ke bawah. Material dinding juga sama dengan material dinding dikali dinding bobot Fn 4 atau ke bawah. Lalu material lantai juga sama dengan ini dikali cos material lantai Fn F4. Nah, kita telah menyelesaikan menghitung matriks transaksi dan perbobot. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan tentang solusi ideal positif dan negatif. Untuk jumlah temuan tadi kita itu dengan kriterianya itu benefit, berarti ideal positifnya itu max, berarti sama dengan max, sama dengan max. Kita bloknya ini kita tutup kurung enter. Nah, lalu luas bangunan tadi berarti cos ya, tadi menentukannya cos berarti sama dengan min dalam kurung drag enter. Untuk rumah sama dengan, untuk rumah tadi benefit atau cos berarti min dalam kurung dan drag. Nah, ini juga kondisi rumah juga benefit ya sama dengan max dalam kurung drag enter. Selain itu cos dengan min kurung di drag enter. Jadi tadi kita drag saja sampai cos bulanan. Nah, untuk material atap kebetulan itu min sama dengan max karena benefit, max karena benefit. Kita drag enter. Ini min sama dengan min karena ini cos tadi. Nah, sama juga material lantai juga sama. Nah, selanjutnya kita akan menentukan solusi ideal negatif min, yaitu dengan rumus sama dengan, karena jumlah temuan itu benefit berarti min ya dalam kurung di drag. Nah, lalu ini cos berarti itu berarti max. Kita drag. Untuk rumah juga sama, kita drag saja. Itu kondisi rumah itu tadi benefit berarti min. Nah, itu sumber air cos berarti max di sini. Nah, lebih cepat kita drag saja sampai penghasilan bulanan. Nah, dari material atap tadi itu benefit berarti min ya. Nah, lalu ini max karena tadi cos.
sama ternyata juga sama. Nah, ini kita selesai sudah mengerjakan terkait mencari solusi ideal positif maksimal dan solusi ideal negatif. Ya. Nah, setelah selesai kita menentukan tadi mencari nilai ideal positif dan negatif, selanjutnya kita menentukan dep min dan dep plusnya, yaitu dengan rumus sama dengan kurung yaitu solusi ideal positif dikurangi yang jumlah tanggungan tutup kurung pangkat 2 ya, lalu ditambah kurung lagi Nah, setelah menentukan itu, lalu kita drag saja setelah dilakukan Fn. Nah, agar lebih cepat kita drag saja, kita enter, lalu kita drag. Nah, setelah itu kita menentukan deminnya. Deminnya itu berarti tadi solusi ideal negatif ya. Sama rumusnya seperti tadi, cuma dibalikan saja. Balikan dengan rumus. Nah, dengan rumus sama dengan buka kurung jumlah tahun Supriyadi dikurangi yang min, yang berarti ini Fn F4 ini sebelah sini, tutup kurung di pangkat 2, lalu ditambah buka kurung plus bangunan ini dikurangi solusi adalah negatif plus bangunan Fn F4 tutup kurung, lalu tambah lagi belum di pangkat 2 tambah ini dikurangi bentuk rumah dari negatif min, lalu Fn F4 tutup kurung ditambah kondisi rumah ditambah ini Fn F4 kurung, lalu ini juga bayar bersih dikurangi ini Fn F4 kurung pangkat 2. Tuh, tadi ada yang kelewat pangkat, ini pangkat 2 sama, lalu ini juga pangkat 2 itu. Baiklah, setelah kita menjumlahkan yang Supriyadi setelah di Fn F4 supaya otomatis kita langsung drag saja ke bawah. Nah, lalu sudah muncul hasilnya. Lalu kita akan menentukan, setelah itu menentukan perankingan atau preferensi. Baiklah, untuk menentukan perankingan kita langsung saja sama dengan d min dibagi dalam kurung d min ditambah d plus. Nah, ini hasilnya langsung kita drag saja. Nah, karena saya itu suka langsung saja kita menentukan perankingan ya. Caranya itu. Nah, setelah kita menentukan tadi ya terkait d min d plus, lalu menentukan preferensi, kita selanjutnya menentukan perankingan, yaitu dengan rumus range dot average dalam kurung C60 nih ya,
C60, C66. Berarti kita kliknya yang preferensi Supardi, lalu kita titik koma dan titik 2, lalu C, di drag semuanya. Tuh contoh yang kedua, sama dengan range average dalam kurung klik titik koma, kita klik lagi dari awal. Maaf, kita klik yang ini. Nah, lalu yang di F4, lalu selanjutnya kita drag. Nah, ini sudah ada langsung rankingannya ya. Mungkin itu saja dari saya, cuma sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.